Oke, mungkin sudah 14.40. Mungkin sudah bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Suryanugraha dan bersama rekan saya yakni Bagas Permana dan Raul Limbong. Saat ini mungkin kami akan melakukan wawancara terkait dengan observasi dan juga wawancara untuk mata kuliah pengembangan profesionalisme terkait dengan fungsi komunikasi bisnis dalam perusahaan. Jadi yang pertama itu mungkin akan mengajukan pertanyaan kepada mungkin ibunya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Apriliani, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Magister Penotariatan. Kalau saat ini saya sebetulnya sedang menempuh proses untuk pengangkatan notaris, tetapi sebelumnya selama kurang lebih 14 tahun saya mendampingi almarhum suami saya yang kebetulan juga notaris dan PPAT di Kota Batam. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Apriliani atas perkenalannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama tujukan yaitu adalah seberapa besar pengaruh komunikasi bisnis dalam operasional lembaga yang Ibu pimpin ini sih? Uh, jadi notaris dan PPAT itu sebetulnya kami ini bergerak, sebenarnya kami ini pejabat umum negara ya, tetapi yang membedakan kami dengan pejabat umum lainnya itu kami pertama tidak mendapatkan honorarium dari negara, tetapi tidak mendapatkan gaji dari negara, tetapi kami diperbolehkan menarik honorarium dari klien-klien kami. Jadi kita ini bergerak di bisnis jasa hukum. Nah, karena kita ini bergerak di bidang jasa, otomatis yang namanya komunikasi itu sangat amat penting. Uh, Komunikasinya berbagai macam, dari pertama kali misalnya si klien itu datang ke kantor untuk konsultasi hukum seperti itu kurang lebihnya, itu otomatis kita kan harus mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni khususnya di bidang hukum, tetapi lebih khususnya lagi terhadap akta-akta yang akan mereka buat atau yang mereka butuhkan. Kasusnya kan beda-beda ya. Jadi otomatis di sini dibutuhkan komunikasi yang baik. Kalau misalnya komunikasinya tidak baik, otomatis si klien itu kasarnya tidak akan memilih kita sebagai notaris atau PPAT-nya. Kemudian ketika berkas pun sudah masuk ke kantor kita, itu kan semua membutuhkan proses ya untuk sampai pembuatan, apalagi sampai selesainya akta. Di situ juga tetap kita harus menjaga komunikasi kita dengan klien, misalnya apakah ada termasuk keinginan klien itu seperti apa, apakah bertentangan atau tidak dengan hukum segala macamnya. Pun setelah klien melakukan tanda tangan, kita kan notaris juga membutuhkan waktu ya untuk menyelesaikan akta-aktanya gitu. Itu juga komunikasi harus dijaga. Dan syukur alhamdulillah selama kita berkarir di Batam ini selama kurang lebih 18 tahun suami saya jadi notaris, itu kan karena komunikasi kita bagus. Jadi klien itu yang tadinya misalnya satu, karena kita puas dengan servis kita, komunikasi kita, maka secara tidak langsung klien itu yang menjadi marketing kita. Jadi bisa buy listan atau bagaimana, intinya kurang lebih mereka akan mempromosikan kita gitu. Jadi kesimpulannya komunikasi itu sangat penting ya di dunia bisnis yang kami geluti. Baik, luar biasa sekali ya mungkin atas pencapaian dan juga pengalamannya dan juga bagaimana pentingnya komunikasi dalam bisnis yang ibu jalankan mungkin. Selanjutnya untuk pertanyaannya itu adalah apa sih bentuk komunikasi bisnis yang paling dominan digunakan dari perusahaannya ibu pimpin ini? Bentuk Ya, komunikasinya, misalkan komunikasi langsung kah, media sosial kah, ya, atau misalkan iklan? pertama kami komunikasi langsung karena notaris dan PPAT itu malah dilarang kami mempromosikan diri itu dalam bentuk iklan apapun, baik di medsos, baik di koran, ataupun pokoknya intinya kita dilarang melakukan iklan secara terang-terangan gitu. Itu sangat dilarang oleh undang-undang jabatan kami.
Jadi komunikasinya ya langsung, baik itu by telepon atau by WA, pokoknya langsung Oh, kayak oke, gitu. baik. Mungkin emang sudah regulasinya seperti itu ya. Jadinya Iya, mengandalkan di dengan komunikasi undang-undang secara langsung. itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu mungkin Ibu bisa sebutkan tidak beberapa contoh komunikasi lisan yang digunakan di lembaga Ibu untuk berinteraksi dengan karyawan atau dengan pelanggan. Maksudnya? Misalkan seperti adakah prosedur tertentu untuk lembaga Ibu ini mengelola seperti email atau misalkan laporan internal seperti itu, Bu? Oh, iya, kalau pertama kalau komunikasi kita ke klien, otomatis kan kita harus bertatapan langsung dengan para klien itu, kemudian klien itu akan membicarakan dulu kasus mereka seperti apa, dan baru kita dari notaris itu kan akan menganalisa berarti akta yang akan dibuat itu misalnya akta seperti apa. Baru di situ sebenarnya sebelum notaris menyimpulkan akta apa yang akan dibuat itu kita menganalisa dulu berkas-berkas yang mereka punya. Berkasnya ya ada yang dibawa langsung, terus ada yang dikirim by email atau by WA ya kan. Tetapi intinya notaris itu bisa memutuskan akta apa yang akan dibuat atau solusi apa yang akan dilakukan, itu harus menengok dulu berkasnya. Jadi tidak bisa notaris itu kerja mengambang-ngambang berandai-andai, karena kita kan balik lagi kita ini bisnis hukum ya, jadi tidak boleh mengada-ngada sesuai apa yang terjadi, baik itu informal maupun materi baik materi maupun formil itu harus benar semuanya, tidak boleh ada yang di karang-karang gitu atau di ceritanya ngawang-ngawang gitu. Nah, jadi lebih banyak mungkin itu ya bentuk komunikasinya, email langsung seperti itu gitu. Oh ya, baik, mungkin. Untuk selanjutnya mungkin terima kasih juga atas jawabannya Ibu, dan pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan berikutnya mengenai pertanyaan ini, menurut Ibu, apa fungsi utama komunikasi dalam manajemen lembaga ini? Misalkan seperti apakah lebih berfokus pada fungsi informatif, persuasif, atau regulatif? Seperti itu, Bu. Semuanya. Fungsi komunikasinya pertama kalau misalnya informatif, pasti yang namanya klien datang atau kita bilang calon klien atau masyarakat datang ke kantor kami itu pasti mereka mencari informasi dulu. Mereka akan menceritakan dulu permasalahan mereka seperti ini. Akhirnya otomatis mereka akan bertanya mengenai, kita diminta menganalisa kasus mereka. Tentu akhirnya mereka mencari info apa jalan terbaik yang harus ditempuh untuk kasus mereka ini, akta apa yang harus dibuat misalnya gitu. Kalau misalnya kemudian kan setelah itu fungsi akta, jadi mungkin teman-teman semua, adik-adik semua nanti bisa dilihat dulu ya di searching atau bagaimana tugas dan kewajiban notaris, undang-undangnya seperti apa, tugas pokoknya apa. Jadi supaya lebih paham tugas pokok kami itu apa gitu. Tapi pada intinya memang komunikasi itu ya kita butuhkan untuk semua yang tadi disebutkan itu. Baik, Ibu. Terima kasih atas informasinya. Mungkin selanjutnya pertanyaan berikutnya itu siapa saja stakeholder internal pada lembaga saat ini dan bagaimana komunikasi terjalin di antara mereka? Yang pertama kalau kami mungkin tepatnya pengguna jasa kami itu kita sebut klien saja gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti masyarakat langsung, masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Kemudian kalau yang sifatnya katakanlah melakukan kerjasama gitu, kerjasama ini dalam artian bahwa mereka itu memberikan pekerjaannya terus-menerus tanpa terputus. Kalau masyarakat kan biasanya satu atau dua akta selesai gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang tadi sifatnya saya bilang kerjasama dalam tanda kutip, karena memang notaris tidak boleh terang-terangan membuat kerjasama gitu ya, karena kami ini harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak. Nah jadi
yang tadi masyarakat umum yang bikin aktanya hanya 1-2 biji, setelah selesai ya sudah gitu kan. Tapi yang biasanya pekerjaannya relatif berkelanjutan itu yang pertama pengembang perumahan atau developer. Terus yang kedua itu perbankan, karena pasti dunia perbankan itu membutuhkan jasa notaris dan PPAT untuk melakukan pengikatan jaminan dari orang-orang yang melakukan kredit. Gitu. Itu sih, tetapi notaris ini kan kita memang tanggung jawab utama kita kan membuat akta ya. Tetapi untuk proses pembuatan akta itu kita kan ada melalui beberapa proses dan tahapan. Jadi antaranya kita harus ada beberapa izin yang harus diurus untuk supaya akta itu bisa dibuat. Jadi di sini unsur pemerintah juga pasti berhubungan dengan kita. Lembaga pemerintahan itu misalnya yang pasti akan berhubungan dengan kita itu kantor pajak Pratama, kemudian Badan Pendapatan Daerah, kemudian kalau di Batam ini, kebetulan saya di Batam, itu ada namanya lembaga negara yang disebut dengan BP Batam atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sama kantor pertanahan. Itu rata-rata yang berhubungan sama kami. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Bu, yang sudah sangat informatif bagi kami. Itu saja dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan pertanyaan berikutnya oleh rekan saya, Raul. Terima kasih. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana lembaga ini membangun hubungan dengan stakeholder eksternal seperti pemasok atau investor? Kalau membangun hubungan, pertama kita tidak punya investor ya, karena ya itu tadi bahwa sebenarnya kita ini pejabat umum negara sebetulnya. Jadi kalau komunikasi kami lebih ke yaitu tadi, balik lagi komunikasi kami hanya kepada klien dan kepada lembaga pemerintahan yang secara langsung punya hubungan dengan kami ya, seperti yang saya tadi sebutkan. Kalau dengan klien otomatis kunci utamanya jaga kepercayaan mereka, baik itu melalui komunikasi, baik itu lisan maupun tulisan. Yang kedua, pekerjaan yang mereka kasih itu harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, atau misalnya kita janjinya berapa minggu atau berapa bulan itu harus kita tunaikan. Di situ kunci intinya, karena kita menjaga kepuasan pelanggan atau klien kami itu ya dengan selesainya akta tepat waktu, tidak ada masalah, bahkan kalau bisa sebelum waktu yang kami janjikan gitu. Kemudian kalau untuk ke pemerintah tadi yang tadi saya sebutkan, ya menjaga komunikasinya, pertama ya kita kerja sesuai profesional, sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan PPAT, tidak boleh dilanggar, karena kalau misalnya kalau sekali aja dilanggar itu ke depannya kita akan dipersulit oleh pemerintah tersebut, karena kita dianggap notaris atau PPAT tidak cakap ya gitu. Jadi catatan untuk mereka. Pada intinya itu sih, profesional sesuai Undang-Undang Jabatan Notarisnya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Marisi Saga. Silakan. Iya, silakan. Suaranya nggak terdengar ya di saya. Apa masih di mute ya? Sama, belum ada suaranya sepertinya Bu. Mungkin ada bug. Bisa coba masuk lagi coba.
Mungkin sepertinya rekan saya memiliki masalah dalam suara dan juga mungkin akan join kembali, Bu. Nanti dicari aja ya undang-undang jabatan notarisnya, di sana lebih jelas dijelaskan tugas dan fungsi kami. Ya, baik, Bu. Nomor 2 tahun 2014 undang-undang. Baik, Bu. Suaranya udah ada. Sudah. Mungkin boleh diajukan sekarang saja. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Apa tujuan komunikasi yang ingin dicapai lembaga ini ketika berinteraksi dengan stakeholders eksternal? Tujuannya sebenarnya singkat aja. Kita ingin membuat puas klien kita. Kita ingin menjaga komunikasi dengan mereka agar pertama, ketika mereka menyerahkan pekerjaan ke kita, kalau komunikasinya bagus, otomatis ketika misalnya ada kekurangan berkas atau kekurangan syarat, maka kita juga bisa minta ke yang bersangkutan. Atau kalaupun misalnya sudah selesai dengan kita masih menjaga komunikasi, mana tahu mereka masih membutuhkan jasa notaris, mereka tetap memilih kita. Yang pada akhirnya kita mempertahankan klien kita, baik klien yang lama agar tetap sama kita, juga berharap dari klien lama kita itu juga akan mendatangkan klien-klien baru, karena mereka bisa jadi dalam tanda petik marketing kita secara nggak langsung. Baik, terima kasih atas jawabannya dan juga sesi kali ini juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari kelompok kami tentang peran komunikasi bisnis dalam suatu lembaga. Mungkin ini adalah akhir dari sesi wawancara dan juga observasi kali ini. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Apriliani yang sudah menjadi narasumber dari kelompok kami. Dan untuk Sama-sama. Dan untuk yang terakhir mungkin boleh bisa dokumentasi dulu untuk keperluan nanti. Boleh. Mungkin boleh disiapkan saja. Ini mungkin saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik. Untuk yang terakhir mungkin mohon maaf atas kekurangan dari kata dan juga kesalahan dari kelompok kami ketika melakukan wawancara. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Mungkin saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, sukses semua. Amin. Terima kasih, Bi. Amin. Saya tutup ya. Ya, Bi. Oke. Oke, thank you.